Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meita Aulia Putri. Saya berasal dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kondisi geografis dan demografis hutan tropis lembab. Materi yang akan saya jelaskan yaitu 1. Pengertian hutan tropis lembab. 2. Kondisi geografis Kalimantan Timur. 3. Kondisi demografis Kalimantan Timur. 1. Pengertian hutan tropis lembab. Hutan tropis lembab adalah hutan yang terletak di wilayah tropis pada 23,5 derajat lintang utara, 23,5 derajat lintang selatan. Hutan tropis lembab merupakan suatu bioma hutan yang selalu basah sepanjang tahun. Artinya, hutan tersebut selalu diguyur hujan. Curah hujan yang turun di tempat ini cenderung tinggi, dengan curah hujan yang bisa mencapai 2000 mm per tahun. Hutan tropis lembab memiliki vegetasi tumbuhan yang berdaun lebar dan pohon-pohon tinggi yang rapat, sehingga menciptakan atap hutan atau yang biasa disebut kanopi. Hutan tropis lembab juga disebut paru-paru dunia, karena menghasilkan hampir 40% oksigen yang ada di bumi. Hutan ini juga merupakan penyimpanan cadangan karbon dunia. Satu pohon besar bisa menghasilkan oksigen bagi seseorang selama 1 tahun. Hutan tropis lembab juga merupakan rumah yang ideal bagi sebagian flora dan fauna. 2. Kondisi geografis Kalimantan Timur. A. Geografi. Kalimantan Timur adalah provinsi yang berada di Pulau Kalimantan dengan luas wilayah sebesar 127.346,92 km persegi. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kalimantan Timur yang merupakan provinsi terluas ketiga setelah Papua dan Kalimantan Tengah dibagi menjadi 7 kabupaten, 3 kota, 107 kecamatan, dan 1032 desa atau kelurahan. Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur, daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu, dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua kabupaten atau kota. B. Iklim. Kalimantan Timur yang beriklim tropis mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu adanya musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan pada bulan-bulan tertentu. C. Suhu dan udara. Suhu udara suatu tempat ditentukan oleh tinggi dan rendahnya daerah dari pemukiman laut dan jaraknya dari pantai. Secara umum, Kalimantan Timur beriklim panas dengan suhu pada tahun 2013 berkisar antara 21,6 derajat Celcius di Berau pada bulan Oktober sampai 35,6 derajat Celcius di Berau pada bulan September. Rata-rata suhu terendah adalah 22,1 derajat Celcius dan tertinggi
35,1 derajat Celcius terjadi di Berau. Selain sebagai daerah tropis dengan hutan yang luas, pada tahun 2013 rata-rata kelembaban udara Kalimantan Timur antara 83 sampai 87%. Kelembapan udara terendah diamati oleh Stasiun Meteorologi Samarinda terjadi pada beberapa bulan dengan kelembapan 82%. Sedangkan tertinggi terjadi di Berau pada bulan Februari dengan kelembaban 91%. 3. Kondisi demografis Kalimantan Timur. A. Penduduk. Penduduk Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mencatat kenaikan yang cukup berat. Jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 3.047.479 jiwa, meningkat menjadi 3.721.389 jiwa pada tahun 2019. Berarti dalam periode tersebut, penduduk Kalimantan Timur telah bertambah lebih dari 673.000 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Timur pada periode 2000 sampai 2001 sebesar 2,37%, sedangkan pada periode 2010 sampai 2019 sebesar 1,79%. Sebagaimana pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk di Kalimantan Timur juga tidak merata. Pada tahun 2019, porsi terbesar penduduk Kalimantan Timur berada di kota Samarinda, yaitu 23,45%, yang merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Jumlah penduduk terbesar selanjutnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu 21,12%, dan Kota Balikpapan 10,11%. Sisanya 45,32%. Penduduk tersebar di 7 kabupaten atau kota lainnya. Pola persebaran penduduk seperti ini sejak tahun 2013 tidak banyak berubah. B. Perekonomian. Hasil utama Provinsi Kalimantan Timur adalah hasil tambang seperti minyak, gas alam, dan batu bara. Sektor lain yang kini sedang berkembang adalah agrikultur, pariwisata, dan industri pengolahan. Beberapa daerah seperti Balikpapan dan Bontang mulai mengembangkan kawasan industri sebagai bidang demi mempercepat pertumbuhan perekonomian. Sementara kabupaten-kabupaten di Kalimantan Timur kini mulai membuka wilayahnya untuk dibuat perkebunan seperti kelapa sawit dan lain-lain. Kalimantan Timur memiliki beberapa tujuan pariwisata yang menarik seperti Kepulauan Derawan di Berau, Taman Nasional Kayen Mentarang, dan Pantai Baru Lamampu di Nunukan. Peternakan buaya di Balikpapan, peternakan rusa di Penajam, Kampung Daya Pampang di Samarinda, Pantai Amal di Kota Tarakan, Pulau Kumala di Tenggarong, dan lain-lain. Tapi ada kendala dalam menuju tempat-tempat di atas, yaitu transportasi. Banyak bagian di provinsi ini masih tidak memiliki jalan aspal, jadi banyak orang-orang bepergian dengan perahu dan pesawat terbang. Dan tak heran jika di Kalimantan Timur memiliki banyak bandara perintis. Selain itu, akan ada rencana pembuatan Timur memiliki banyak bandara perintis. Selain itu, akan ada rencana pembuatan Highway Balikpapan Samarinda Bontang Sangatta demi memperlancar perekonomian. C. Pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Kalimantan Timur terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan guna mencetak sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Timur yang dapat bersaing di kancah nasional maupun internasional. Untuk itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuat langkah-langkah di antaranya mencanangkan program wajib belajar 12 tahun
dan dialokasikannya dana APBD sebesar 20% untuk pendidikan. Selain itu juga, pemerintah mempunyai program beasiswa yaitu Kaltim Cemerlang yang diperuntukkan untuk masyarakat Kalimantan Timur dalam rangka meningkatkan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur memiliki universitas terbesar, yaitu Universitas Mula Warman. Universitas ini telah banyak didukung dalam pengembangan dari infrastruktur maupun kualitas sumber daya manusia, tenaga pendidik oleh pemerintah provinsi. Selain Universitas Mula Warman, juga terdapat perguruan-perguruan tinggi negeri dan swasta lainnya yang juga didukung oleh pemerintah provinsi maupun pemerintahan kabupaten atau kota. Selain perguruan tinggi, Provinsi Kalimantan Timur terus meningkatkan kualitas sekolah-sekolah dari segi sumber daya manusia dan infrastruktur. Kini telah banyak sekolah-sekolah bertaraf nasional maupun internasional yang sedang digarap di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. D. Suku bangsa. Etnis paling dominan tahun 2010 di Kalimantan Timur yaitu etnis Jawa yang menyebar di hampir seluruh wilayah terutama daerah transmigrasi hingga daerah perkotaan. Etnis terbesar kedua yaitu Bugis yang banyak menempati kawasan pesisir dan perkotaan. Etnis terbesar ketiga adalah Banjar, yang cukup dominan di kota Samarinda dan Balikpapan. Kalimantan Timur merupakan tujuan utama migran asal Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan. Di urutan keempat, yaitu etnis Dayak, yang menempati daerah pedalaman. Etnis Kutai yang mendiami Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Kutai Barat berada di urutan kelima. Di urutan keenam hingga 10 berturut-turut yaitu etnis Toraja, Pasir, Sunda, Madura, dan suku Buton, serta suku-suku lainnya dari segala daerah di Indonesia. Bahasa. Bahasa pengantar masyarakat Kalimantan Timur umumnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Banjar. Persebaran bahasa Banjar ke Kalimantan Timur karena besarnya jumlah perantauan suku Banjar asal Kalimantan Selatan sejak masa kolonial Belanda, sehingga bahasa Banjar digunakan sebagai bahasa sehari-hari khususnya di kota Samarinda dan kota Balikpapan. Penutur bahasa Jawa dan bahasa Bugis juga cukup besar di Kalimantan Timur karena banyaknya pendatang asal Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi yang mendiami Kalimantan Timur. Bahasa lainnya yang dituturkan masyarakat Kalimantan Timur diantaranya adalah rumpun Melayu, seperti bahasa Kutai, Kota Bangun, bahasa Kutai Tenggarong, bahasa Berau, dan rumpun Barito seperti bahasa Pasir, bahasa Benua, bahasa Bentian, bahasa Tunjung, dan bahasa Borneo Utara, atau orang Ulu seperti bahasa Bahau, bahasa Modang, bahasa Oheng atau Penihing, bahasa Seputaran, dan bahasa Berau. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.